Gak tahu aku udah tahu atau belum itu. Udah Dadi. Hai guys. Hai, welcome back to Vlog Tulus Beneran. Nah, kemarin tuh kan tanggal 10 Oktober 2021 kan tentang mental health. Jadi, mental health ini sangat diperlukan oleh setiap human atau setiap orang. Kenapa aku ngebahas tentang mental health? Karena di zaman sekarang ini, kesehatan mental setiap orang itu memang benar-benar harus dijaga. Karena apa? Karena kayak ini nih teman-teman, kayak misalnya kita harus menjaga privasi diri kita sendiri, kemudian tingkat insekuritasnya diri kita sendiri. Misalnya gini nih, teman kita memiliki suatu karya A gitu kan, sementara kita belum memiliki karya apa-apa. Nah, dari mental health ini merupakan kesehatan mental kita ini harus dilatih dari sekarang. Maksudnya gini loh, ini tingkat insekuritasnya kita ini merupakan membuat mental kita itu menjadi down. Jadi gimana cara kita agar kita itu benar-benar menjaga mental health-nya kita supaya kita itu tidak depresi gitu kan. Karena kan kesehatan mental ini sangat berbenang merah dengan kesehatan mental, kemudian kejiwaan, kemudian psikologis seseorang. Karena mungkin dia itu tertekan dari dalam atau tertekan dari luar. Misalnya kayak tertekan dari dalam itu kayak dia itu insecure banget nih dengan temannya udah, misalnya kayak temannya udah berhasil gitu kan, dia itu belum jadi apa-apa. Jadi itu kayak dari dalam diri itu kayak benar-benar insecure-nya itu dari dalam. Kalau misalnya insecure dari luar itu kayak misalnya kayak dari segi finansial gitu kan. Misalnya kayak finansial gimana sih? Misalnya temannya memiliki iPhone atau gadget ya, keluaran terbaru, misalnya iPhone 13 ya, terbaru ya teman-teman ya. Jadi kayak misalnya kayak aku ini masih memiliki HP yang keluaran lama ya, yang udah lama. Jadi kayak gimana sih cara kita agar kita itu tidak terganggu nih mentalnya kita, karena atau tidak terganggu insecure-nya kita karena kita itu tidak memiliki gadget yang sama gitu ya, keluaran terbaru. Cara kita itu menurut aku ya, kita tuh harus banyak-banyak bersyukur gitu ya. Maksudnya kayak karena banyak orang di luar sana juga yang tidak memiliki gadget. Jadi menurut aku cara mengatasin agar mental health-nya kita itu tetap terjaga, tetap teratur dan tidak oke dan tidak dan tidak terganggu sih menurut aku. Karena kan kalau kesehatan mental kita sudah terganggu gitu kan, jadi kayak kita mau ngapa-ngapain aja pun kayaknya udah mager luan, bahwa tuh kita tuh udah mudian namanya, nggak mood. Nah, gimana sih cara kita agar gimana ya, kesehatan mental kita itu benar-benar terjaga? Misalnya kayak dari tingkat insekuritas dari dalam diri, kemudian perkataan orang lain juga itu mengganggu psikologisnya kita. Jadi gimana sih cara kita agar kondisi psikologis kita itu dari luar tidak kita tanamkan di mindset kita bahwa kita ini dipandang orang sebelah mata gitu kan. Kemudian kayak dia jelek ya gitu kan. It's okay gitu kan. Namanya pun it's me gitu istilahnya. Inilah diriku. Jadi kita itu nggak bisa merubah mindset orang terhadap kita. Jadi apa yang dibilang orang itu ya anggap aja kayak dia itu lagi kritikin netizen. Dia tuh kayak netizen ya, suka mengkritik. Karena pada dominnya manusia itu memang benar-benar selalu mengkritik daripada memberikan solusi. Jadi menurut aku ya, untuk solusi kesehatan mental kita itu ya kita tuh harus rajin-rajin kayak berolahraga juga. Berolahraga untuk
menjaga stamina kita, kemudian kayak pola makan, pola tidur, supaya kita itu tidak stres atau kita itu tidak insecure, kemudian tidak lagi memikirkan hal-hal buruk yang dikatakan orang lain. Jadi menurut aku mental health ini sangat sangat penting dalam diri kita, karena mental health inilah yang ngebangun jati dirinya kita. Gimana sih kita itu harus menjadi orang yang benar-benar memiliki kesehatan mental yang gimana ya dibilangnya, kesehatan mental yang benar-benar terjaga nih. Dia itu tidak tahan banting dari tingkat insecure-nya itu dari dalam diri maupun perkataan orang lain. Jadi cara kita itu ya harus benar-benar harus pertama kali itu berpikir positif, melakukan aktivitas positif, kemudian mengikuti organisasi. Karena kita ketika gabung dengan organisasi, kita itu wawasan kita itu semakin luas. Misalnya kayak kita tuh selalu mengikuti organisasi yang mengikuti kegiatan yang positif itu kan, kemudian mendapatkan teman banyak, kemudian memiliki visi misi yang sama dengan kita. Misalnya kayak kita itu suka musik gitu kan, kita suka nyanyi apa segala macam, ya it's okay gitu kan. Jadi kita tuh kayak bener-bener mempunyai teman yang satu visi misi untuk menjalankan hobi kita sendiri. Itulah, dari kita menjalankan hobi kita itu kita sudah menjaga kesehatan mental kita, mental health-nya kita. Jadi saran buat teman-teman yang masih berada di zona yang sering merasa insecure, kemudian merasa kayak aku belum ada apa-apanya nih, aku kaleng-kaleng ya gitu. Banyak nih teman-temanku juga bilang kayak gitu, aku masih kaleng-kaleng, belum ada apa-apanya. Gimana sih biar mengubah itu? Nah itu tadi aku bilang tadi, kita tuh harus mengikuti banyak organisasi, tapi organisasinya kita pilih aja ya. Misalnya kayak yang benar-benar urgent tuh diri kita, misalnya kayak ngebangun mindsetnya kita, kemudian ngebangun pola pikirnya kita, dan juga ngebangun untuk karirnya kita ke depannya. Jadi kayak misalnya teman-teman nih hobinya main bola gitu kan, main bola, mungkin buat tuh kayak main bola tangkis, kemudian suka suka main alat musik mungkin ya, alat musik. Jadi kayak it's okay gitu kan, ikutin aja yang menurut kita itu bagus di diri kita, kemudian kita mendapatkan komunitas atau orang-orang yang tepat, supaya kesehatan mental itu benar-benar terjaga. Jadi buat teman-teman, untuk menjaganya itu kembali ke diri kita sendiri. Gimana sih cara kita bersyukur di tengah keadaan kita sekarang ini, kemudian gimana sih kita menjaga mental health-nya tadi itu, dan cara mendapatkan teman-teman yang memiliki visi misi yang sama, dan memiliki teman yang benar-benar joinnya ke kita. Jadi buat teman-teman, jangan selalu berpikir negatif ya, kemudian selalu berpikir positif, kemudian ikutin komunitas-komunitas yang menurut kalian itu bermanfaat untuk kalian ke depannya, maupun untuk hobi kalian atau dan lain-lain. Menurutku itu aja sih untuk mental health di 2021 ini. Walaupun masih di tengah pandemi, semua kita juga merasakan kesehatan mental kita sebenarnya terganggu ya. Misalnya dari kayak kita tuh nggak bisa jumpa teman rame-rame gitu kan, yang dulunya itu masih bisa ngumpul, nongkrong apa segala macam, ketemu keluarga, yang bisanya datang ke rumah misalnya kayak lebaran, tahun baru apa segala macam. Tapi di tengah pandemi sekarang ini, semua orang memang benar-benar harus social distancing dan harus menjaga jarak dimanapun kita berada. Kemudian jangan lupa juga untuk tetap sharing tentang mental health. Kemudian juga walaupun di tengah pandemi sekarang ini teknologi menguasai diri kita, tapi jangan sampai teknologi ini menghanyutkan kita di tengah pandemi ini. Misalnya kayak kita tuh literasi di Indonesia terkhusus ya, itu sudah menurun drastis. Sedangkan yang di Finlandia itu nomor 1. Nah, jadi kayak bener-bener pandemi sekarang ini mengubah lifestyle setiap orang, kemudian mengubah pola pikir juga, kemudian mengubah cara pandang orang untuk menilai orang lain. Jadi ketiga inilah yang membuat
kesehatan mental kita itu terganggu. Kayak misalnya kayak teknologi gitu kan. Teknologi. Yang pertama, kayak misalnya anak SD nih, SD, SMP, SMA sampai kuliah yang biasanya tatap muka dengan dosen atau guru. Nah, di tengah pandemi sekarang ini kan nggak bisa nih. Jadi kayak bener-bener harus teknologi yang menggantikan mereka. Nah, dari situ kan ada namanya shock culture. Shock culture. Berarti ada kayak terkejut batin gitu sih menurut aku. Kayak seketika guru kita itu langsung berubah jadi teknologi. Jadi apalagi kan manusia ini kan makhluk sosial ya, yang harus disentuh, di touch, dia itu bener langsung terkoneksi. Tapi kalau misalnya kita dibandingkan teknologi, manusia itu sulit banget untuk merubah pola pikirnya. Misalnya gini loh, kayak ada nih guru marahin siswa gitu kan, siswanya itu langsung paham nih kalau misalnya dimarahin, oh berarti course gini ya. Tapi kalau misalnya teknologi itu bakalan susah untuk mengubahnya tadi itu, karena udah tidak ada lagi perasaan yang langsung kayak kena gitu. Karena kan teknologi itu tidak menghasilkan perasaan. Tetapi kalau misalnya face to face antara guru dan siswa itu pasti ada feel dan perasaan yang bisa, misalnya kayak sentuhan itu merupakan kayak itu udah kayak nge-feel gitu. Misalnya kayak dem gitu aja, itu udah ada feel yang ada di dalam tubuh si anak, karena dengan sentuhan itu kayak udah memberikan sentuhan atau sensasi dan teguran secara langsung. Jadi bener-bener orang itu langsung kayak oh iya tersadar gitu ya. Tapi kalau misalnya teknologi nggak bisa mengubah, teknologi itu hanya bisa mengubah pola pikir kita dari segi ilmu pengetahuan, tapi dari segi kesehatan mental itu tidak. Tapi di tengah pandemi sekarang ini, teknologi menguasai diri kita, dan teknologi ini juga mengubah kesehatan mental kita. Kenapa? Karena teknologi ini semakin menjauhkan kita dengan orang-orang. Karena apa? Kita jadi semakin egois, kemudian kita tuh semakin kayak mau sendiri, me time, apa segala macam. Jadi kita tuh kayak nggak memerlukan orang lain lagi, karena orang itu udah tergantikan oleh namanya teknologi. Jadi buat teman-teman, saran aku ya, kita itu harus lebih bijak lagi. Gimana sih cara kita untuk memaintain teknologi ini untuk pribadi kita, kayak untuk sosial media, kemudian untuk belajar apa segala macam. Tapi stop untuk main games, itu bakal jadi candu. Karena aku udah menilai dan melihat juga di internet ya, karena Indonesia ini sudah sangat turun banget untuk literasi dan numerasinya. Karena apa ya? Karena teknologi tadi itu sudah mengubah mindset anak-anak dan orang lain. Bahkan orang tua pun sudah tidak ada minat bacanya lagi, apalagi minat baca untuk buku cetaknya. Mereka tuh lebih dominan untuk baca dari internet. Jadi kayak hari ini datang, hari ini lepas gitu. Kalau misalnya buku ini kan masih ini ya. Itulah tips untuk menjaga kesehatan mental kita. Semoga teman-teman semakin bijak dalam menggunakan internet, kemudian semakin bijak untuk sosial, untuk orang-orang di sekitar, untuk tetap menjaga protokol kesehatan, dan juga untuk tetap menjaga sosialnya terhadap semua orang. Karena kesehatan mental kita juga itu terjaga, dan kesehatan mental kita itu juga lingkungan juga sih yang mempengaruhi kita. Jadi buat teman-teman, tetaplah menjaga kesehatan mentalnya dengan selalu positif, dan juga tetaplah bersosial dimanapun kalian berada. Mungkin ini aja yang bisa aku jelaskan tentang mental health yang selalu jatuh pada 10 Oktober. Semoga teman-teman walaupun tengah pandemi ini kesehatan mental tetap terjaga ya. Thank you. Bye.